Kembali menyaksikan live update siang, kali ini bersama dengan saya Nila Irda. Berbagai informasi menarik dari berbagai daerah pasti akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan wartawan lapangan kami. Kita jelang inilah live update siang selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara warga Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat menghadang truk yang dicurigai telah menimbun bahan bakar minyak jenis solar saat melakukan pengisian di SPBU Meninting, Lombok Barat. Dalam foto dan juga video yang beredar, warga menghentikan truk merah setelah keluar dari SPBU. Warga menahan truk mencurigakan tersebut, kemudian melaporkannya ke aparat kepolisian setempat. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada wartawan Tribun Lombok, lalu Helmi Akbar tersambung bersama dengan kami, saudara, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang, lalu silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nila bersama saya, lalu Muhammad Helmi Akbar, jurnalis Tribun Lombok, mengabarkan langsung dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Warga Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat menghadang truk yang dicurigai menimbun bahan bakar minyak BBM jenis solar saat melakukan pengisian di SPBU Meninting, Lombok Barat. Dalam foto dan video yang beredar, tampak warga menghentikan truk merah setelah keluar dari SPBU. Warga menahan truk mencurigakan tersebut, kemudian melaporkan ke aparat kepolisian. Gerak-gerik truk merah dengan kain penutup hitam di bagian belakang sudah dicurigai sejak awal. Sampai akhirnya warga kesal dan menghadang truk tersebut. Camat Batu Layar, Afgan yang dikonfirmasi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 31 Agustus 2022 kemarin. Camat Batu Layar menuturkan yang mencurigakan dari truk itu adalah ada selang SPBU yang diarahkan ke bagian atas box truk. Warga yang curiga kemudian saling menginformasikan melalui handphone hingga akhirnya bisa menghadang truk tersebut bersama dengan aparat. Petugas selanjutnya mengamankan lokasi untuk mengantisipasi kemarahan dari warga yang saat itu telah berkerumun. Terpisah, Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto yang ditanya mengenai hal ini memerintahkan kasus dugaan penimbunan BBM jenis solar yang dilaporkan warga Batu Layar harus diusut tuntas. Pihaknya sedang mendalami, jika ada temuan penimbunan maka akan diproses. Truk yang diduga menimbun solar tersebut diamankan oleh warga. Kapolda akan mengecek kasus tersebut dan meminta masyarakat terus melaporkan adanya dugaan penyimpangan seperti penimbunan BBM. Pihaknya tetap mengantisipasi penimbunan dan telah membentuk tim khusus untuk menjaga SPBU. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto mengatakan Polres Lombok Barat tengah mendalami kasus dugaan penimbunan BBM tersebut. Pihaknya mengaku truk yang dimaksud sudah diamankan di Polres Lombok Barat, sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, sejumlah jurnalis di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mendapatkan perlakuan intimidasi setelah memberitakan berita dugaan penimbunan BBM. Perlakuan tak mengenakan tersebut didapat lantaran memuat berita dugaan penimbunan solar yang dilaporkan warga ke aparat kepolisian. Pihak yang mengintimidasi tersebut merupakan oknum anggota lembaga swadaya masyarakat. Kejadian tersebut mendapat sorotan dari Ketua Aliansi Jurnalis Independen Mataram Muhammad Kasim. Pihaknya mengecam tindakan-tindakan pihak yang dinilai mengganggu dan menghalangi kerja jurnalistik, apalagi menghalangi informasi terkait dengan kepentingan publik. Kasim mengatakan, jurnalis yang mendapat intimidasi akibat pemberitaan tersebut merupakan salah satu jurnalis media lokal di Nusa Tenggara Barat. Oknum LSM meminta kepada jurnalis yang bersangkutan untuk men-take down berita yang telah diterbitkan perihal dugaan penimbunan BBM. Tak hanya itu, oknum LSM tersebut kemudian memberikan sejumlah uang kepada jurnalis yang bersangkutan agar menerima dan bersedia untuk men-take down berita yang telah dipublikasikan. Sementara itu, Koordinator Lembaga Bantuan Hukum Mataram, Badarudin, mengatakan pihaknya akan mendampingi jurnalis yang mengalami intimidasi dan tindakan upaya suap oleh oknum LSM yang menginginkan penghapusan berita. Pihaknya akan mendampingi dan mengurus pengembalian uang suap yang telah ditolak oleh jurnalis. Selain itu, bagi jurnalis yang mendapatkan intimidasi karena pemberitaan, Lembaga Bantuan Hukum Mataram membuka ruang pengajuan sejak hari ini. Mereka yang merasa diintimidasi bisa melapor ke Lembaga Bantuan Hukum Mataram di Jalan Gunung Tambora,
Kompleks Gomong Square nomor 23 lingkungan pemuda Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak. Lalu Helmi Akbar, wartawan Tribun Lombok melaporkan saudara terkait penimbunan BBM dan juga ada dugaan intimidasi yang dialami oleh sejumlah wartawan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polres Sumeneb bersama Kodim 0827 Sumeneb menjaga seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang mengalami lonjakan jumlah konsumen hingga terjadi antrian panjang. Kapolres Sumeneb AKBP Edo Satya Kentriko mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kodim Sumeneb untuk mengerahkan anggota ke SPBU yang terjadi antrian panjang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan SPBU dan para konsumen yang sedang mengantri membeli BBM dan seiring dengan terjadinya kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah. Informasi lebih lengkapnya Saudara Ali Syabana, wartawan Tribun Madura tersambung bersama dengan kami dan akan menyampaikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Ali, silahkan dengan laporannya. Selamat siang Nila, dari Sumeneb melaporkan setelah pemerintah menaikkan harga BBM pada 3 September 2022, langsung dari TNI Polri menjaga ketat keamanan di 12 SPBU di Kabupaten Sumeneb untuk mengantisipasi terjadinya antrian atau lonjakan di Kabupaten Sumeneb di 12 SPBU di Kabupaten Sumeneb. Setiap Kapolres Sumeneb menyampaikan setiap SPBU itu satu dari anggota TNI dan juga 2 dari anggota Polri yang ditugaskan untuk menjaga di setiap SPBU di Kabupaten Sumeneb untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan antrian panjang. Karena setelah ditetapkannya oleh pemerintah naiknya harga BBM untuk Pertalite dari sebelumnya yang 7.650 menjadi 10.000 dan juga solar subsidi naik dari sebelumnya Rp5.150 menjadi Rp6.800 dan juga Pertamax non subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500. Hal ini juga menjadi disoroti oleh sejumlah partisipasi di Kabupaten Sumeneb menyoroti kenaikan harga BBM. Salah satunya dari Kamar Dagang Kadin di Kabupaten Sumeneb, Bang Hairul Anwar juga menyoroti kenaikan harga BBM. Dengan naiknya harga BBM itu, maka pemerintah harus mencarikan solusi dampak dari masyarakat kecil yang tidak punya penghasilan besar di Kabupaten Sumeneb. Dan juga disoroti oleh Demokrat, Partai Demokrat Kabupaten Sumeneb, Direktur Eksekutif Partai Demokrat Fauzia S menyampaikan bahwa menolak keras naiknya harga BBM karena ini juga berdampak pada masyarakat kecil, terutama wilayah kepulauan di Kabupaten Sumeneb. Nila, 12 SPBU yang dijaga ketat oleh kepolisian di Kabupaten Sumeneb disampaikan oleh Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti Sutining Tias, yakni diantaranya dari 12 SPBU itu seperti di Kecamatan Kota, di Pamolokan atau di Batuan, Ambunten, wilayah Kalianget dan Manding, dan juga Kecamatan Ganding. Dari 12 SPBU ini, seperti yang disampaikan oleh Kasih Humas Polres Sumeneb, dijaga ketat untuk mengantisipasi antrian panjang hingga dari ditetapkannya oleh pemerintah hingga seminggu ke depan, dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan juga anggota TNI. Selain itu juga menjaga terjadinya penimbunan yang akan terjadi, misalkan nanti juga akan ditindak tegas oleh TNI Polri. Seperti itu, Nila dari Sumeneb melaporkan. Baik, terima kasih banyak Ali Syabana, wartawan Tribun Madura melaporkan. Saudara, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Kadin Sumeneb Hairul Anwar, kemudian pernyataan dari Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Sumeneb Fauzia S. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Partai Demokrat
apa komentarnya terkait kenaikan harga BBM yang sekarang ini? Ini bukan kenaikan, Ya. tapi pemerintah menggunakan bahasa penyesuaian. Heeh. Nah, kalau penyesuaian itu tinggal apakah dompet para nelayan dan petani ini mampu menyesuaikan dengan kenaikan harga, kan begitu. Heeh. Jadi kami pikir kebijakan hari ini adalah kebijakan yang gila. Karena apa? Karena tidak didasarkan pada pertimbangan kebutuhan masyarakat secara Bang, isu kenaikan harga BBM, apa tanggapan Kadin Sumeneb? Ya, kenaikan BBM ini di tengah kita baru selesai menghadapi COVID-19 ini, pasti ekonomi kita kan mengalami kelesuan. Ya, kita kan masih belum pulih betul ini kan, belum pulih betul. Ternyata kita dihadapkan lagi dengan persoalan kenaikan BBM ini. Gitu. Nah, ini yang paling berat ini adalah menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan pendapatan. Itu yang butuh penyeimbangan, dan pemerintah di situ harus berperan aktif untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk kehidupan ekonomi masyarakat seperti ini. Dalam pandangan Kadin, sejauh ini penghasilan masyarakat seperti apa sih? Apa masih kurang atau seperti apa? Loh, ya kan kita kan sudah tahu semua ya bahwa memang Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dan juga Organisasi Kepemudaan di Kota Jayapura, Papua, Saudara, melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM. Aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM tersebut berlangsung di pusat Kota Jayapura, yakni di Taman Imbi, sekira dan kemudian bergerak menuju DPR Papua sekira pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dalam aksi yang dinamakan September Bergerak ini, para mahasiswa sepakat menilai Presiden Joko Widodo telah gagal dan tidak mementingkan rakyat. Mahasiswa juga membawa sejumlah poster berisikan penolakan kenaikan harga BBM. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah ada Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua, tersambung bersama dengan kami, Saudara, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Aldi, silakan dengan laporannya. Baik, Mila dan juga Tribuners, benar sekali, baru saja saya kembali mengikuti aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Dari Kota Jayapura, Papua, Nila dan juga Tribuners, ini gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dan Organisasi Kepemudaan atau OKP di Kota Jayapura, Papua melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Dan dalam pantauan kami, para awak media, Senin siang ini 5 September 2022, aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM tersebut berlangsung di pusat Kota Jayapura, titik 0 km, Kota Jayapura, Papua, yakni di Taman Imbi, sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, dan kemudian setelah masa berusaha untuk bernegosiasi dengan pihak keamanan dan juga DPRP Provinsi Papua, kemudian diizinkan masuk untuk menyampaikan aspirasi langsung di hadapan perwakilan DPRP Papua di pelataran kantor DPRP Papua di Kota Jayapura, Nila. Dan berdasarkan pantauan kami pula dalam aksi yang dinamakan September Bergerak itu, para mahasiswa sepakat menilai bahwa Presiden Joko Widodo telah gagal dan tidak mementingkan rakyat kaitannya dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Nila dan juga Tribuners, mahasiswa juga membawa poster berisikan penolakan kenaikan harga BBM yang ditetapkan dan bergantian berorasi sembari meneriaki tolak harga BBM yang meroket dan dinilai sangat menyengsarakan rakyat kecil, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah timur Indonesia dengan kondisi ataupun kontur geografis serta akses transportasi yang tentunya sangat memprihatinkan untuk saudara-saudara kita juga yang berada di pegunungan Papua. Ini tentunya sangat berdampak secara kompleks ataupun menyeluruh begitu. Dan kepada awak media dalam sesi wawancara begitu, koordinator aksi Erwin Kuban ini mengatakan bahwa pihaknya mewakili suara rakyat yang menjerit, meminta untuk tidak menaikkan harga BBM karena akan berdampak pada semua sektor. Ia mengatakan bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM ini akan sangat merugikan dan menyengsarakan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah timur Indonesia, Papua dan Maluku, yakni berdampak pada tarif angkutan umum serta harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Menurutnya menaikkan harga BBM bukanlah solusi di tengah penurunan harga minyak dunia, tetapi memberantas mafia minyak dan gas merupakan upaya konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Dapat saya kutip juga beberapa pernyataan ataupun tuntutan aspirasi yang disampaikan oleh pihak
para demonstran yang dimana notabene merupakan mahasiswa begitu. Ada 4 poin Nila dan juga Tribuners. Yang pertama yakni menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya. Kemudian dalam poin kedua ini massa meminta kepada pemerintah untuk mencabut kenaikan tarif dasar listrik, dan pada poin ketiga meminta DPRP dan pemerintah Provinsi Papua untuk memfasilitasi pedagang eceran BBM supaya mendapatkan kuota Pertasop khususnya mama-mama Papua dan bapak-bapak Papua. Dalam poin keempat, pihaknya mendesak pemerintah untuk serius memberantas mafia migas, minyak, dan pertambangan dengan melakukan pendekatan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir. Terlepas dari 4 tuntutan utama tersebut, para demonstran yang merupakan mahasiswa juga menyikapi situasi Papua saat ini, di mana mereka mendesak penyelesaian kasus HAM di Papua, kemudian meminta mengusut tuntas oknum yang terlibat dalam pembunuhan terhadap 4 orang warga sipil di Timika, Papua, serta yang terakhir mendorong DPRP menetapkan penggunaan mahkota cendrawasih dalam Perdasus. Pantauan kami, para awak media, Nila dan juga Tribuners, masa aksi berhasil berorasi dan menyampaikan aspirasi secara langsung di kantor DPR Papua dan diterima secara baik oleh anggota Komisi 1 DPR Papua, Elvis Tabuni, dan Ketua Fraksi PAN Provinsi Papua, Sinud Busup. Sekedar diketahui, Nila dan juga Tribuners, aksi ini juga diikuti oleh HMI Cabang Jayapura, PMII Kota Jayapura, BEM USTJ ataupun Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, BEM Universitas Muhammadiyah Papua dengan total puluhan orang. Sebelumnya pemerintah juga seperti kita ketahui bersama bahwa telah mengumumkan kenaikan harga 3 jenis bahan bakar minyak belum lama ini. 3 jenis BBM itu meliputi Pertalite, Solar subsidi, dan Pertamax non subsidi. Rincian kenaikan harga BBM ini dirasa tentunya sangat memberatkan masyarakat, yakni Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, kemudian Solar naik dari sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, kemudian Pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Nila, demikian laporan singkat saya terkait dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa dan juga OKP sekota Jayapura hari ini menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu. Aldi Bimantara, Tribun Papua dari kota Jayapura melaporkan. Nila, kembali ke Nila di studio. Ya, terima kasih banyak atas informasi Anda, Aldi Bimantara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami juga menghimpun wawancara dengan koordinator aksi, yakni Erwin Kuban, kemudian pernyataan dari Ketua Fraksi PAN Provinsi Papua, Sinud Busup. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Kuban, selaku koordinator aksi pada hari ini dengan mewakili teman beberapa OKP, teman-teman dari HMI, dari PMI, dari GMNI, BEM USTJ, teman-teman Pohati dengan BEM UMP. Aksi kami adalah aksi terkait dengan isu kenaikan harga BBM, tetapi juga tidak terlepas dari beberapa isu lokal yang kami godok di dalamnya. Kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada ekonomi seperti itu, tidak hanya rakyat di sini harus mendengar ini, dan kami akan segera bentuk pansus dan harus berangkat ke Jakarta untuk sama-sama bicarakan. Jadi 34 provinsi kita sepakat, 34 provinsi, 34 pimpinan DPR harus mendengar jadi rakyat, dan DPR ini juga harus mendengar apa yang kita bicarakan. Kita kedaulatan DPR ada kepada rakyat. Apapun mereka bicara, kita harus mendengar dan mendorong. Terima kasih. Pemerintah diketahui resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite, Solar, dan juga Pertamax, Saudara. Kenaikan harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi ini mulai berlaku pada Sabtu kemarin, di mana harga Pertalite semula Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, dan kenaikan Solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liternya. Kenaikan BBM tersebut tak ayal mendapatkan respon dari berbagai kalangan masyarakat, seperti halnya yang dikeluhkan sejumlah sopir angkutan kota atau angkot yang ada di Kota Pangkal Pinang. Sudah ada Cepi Marlianto, wartawan Bangka Pos, tersambung bersama dengan kami untuk melaporkan bagaimana respon sejumlah sopir angkot hingga ojol terkait penyesuaian tarif tersebut. Cepi, selamat siang, silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih Nila di studio dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang sejak dilakukannya penyesuaian jumlah tarif, maksud saya harga bahan bakar minyak BBM beberapa jenis, khususnya di Kota Pangkal Pinang, memang sempat menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah masyarakat, khususnya bagi kalangan
sopir angkut hingga pengemudi ojek online di Kota Pangkal Pinang, di mana memang terdapat penyesuaian beberapa harga bahan bakar seperti Pertalite yang menjadi 10.000 yang semula dari sekitar 7.650, kemudian solar bersubsidi dari 5.150 menjadi 6.800, dan Pertamax yang semula dari 12.500 menjadi 14.500 per liternya, di mana memang dengan adanya kenaikan BBM tersebut mendapatkan respon dari berbagai kalangan masyarakat di Kota Pangkal Pinang, seperti yang halnya diungkapkan oleh Yakub, seorang supir angkot di Kota Pangkal Pinang, di mana memang dirinya sendiri mengaku kecewa dengan adanya kenaikan harga BBM tersebut, di mana memang menurutnya kenaikan BBM ini tidak sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini, di mana memang masyarakat masih diharuskan diharuskan menghadapi masalah baru, yakni berupa kenaikan harga BBM. Di mana dengan begitu memang dengan adanya kenaikan harga BBM ini tidak ada keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran untuk pembelian bahan bakar minyak yang harus dikeluarkan para sopir angkot tersebut. Di mana Yakub mengungkapkan dengan adanya kenaikan harga BBM ini perlu dilakukan penyesuaian tarif angkot, di mana memang saat ini tarif angkot khususnya di Kota Pangkal Pinang ataupun angkutan kota dalam provinsi berkisar sekitar 5.000 rupiah dalam sekali jalan, di mana hal tersebut dengan adanya kenaikan BBM perlu dilakukan penyesuaian tarif kembali. Memang sejak beberapa tahun lalu tarif angkot tersebut juga belum disesuaikan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang. Maka dari itu memang pihaknya sendiri mendesak pemerintah segera mengambil langkah yang tepat, bukan hanya sekadar menaikkan harga BBM tanpa ada solusi bagi masyarakat dan sopir seperti dirinya. Dia tak menampik memang dengan adanya kenaikan tarif angkot nantinya memang akan menimbulkan gejolak baru di masyarakat, akan tetapi hal tersebut harus dilakukan mengingat saat ini harga BBM sendiri sudah cukup sudah kembali disesuaikan, hingga hal itu perlu dilakukan penyesuaian kembali. Hal senada juga diungkapkan oleh Taufik Hidayat, seorang pengemudi ojek online, di mana memang belum dengan adanya kenaikan harga BBM ini memang belum ada keseimbangan dengan pendapatan yang diperoleh dengan para pengemudi ojek online tersebut, di mana memang seharusnya dengan kenaikan harga BBM tarif ojol sendiri perlu dikaji ulang. Mereka sendiri menuntut adanya kenaikan tarif yang diatur pemerintah untuk kemudian juga untuk kompensasi kenaikan harga BBM. Apalagi sebelumnya tarif ojek online sendiri sempat ditunda kenaikannya oleh pemerintah. Oleh karena pihaknya sendiri juga mendesak hal itu segera direalisasi. Kemudian juga para ojol sendiri meminta agar pemerintah mau menurunkan potongan aplikasi menjadi hanya sekitar 10% saja, tanpa ada lagi biaya tambahan pada setiap ordernya. Dia sendiri menilai pemerintah perlu melakukan pertemuan dan dialog dengan seluruh perwakilan organisasi driver angkutan online ataupun ojol untuk segera mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kenaikan harga BBM ini. Begitu Firda, Nila, kembali ke studio. Ya, terima kasih banyak CP Marlianto, wartawan Bangka Pos melaporkan. Saudara, terhimpun pula wawancara dengan sopir angkot dan juga ojol. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dampaknya sih ngaruh ke ini sih, pendapatan juga. Kalau BBM naik sih, ongkirnya harus naik juga sih kalau menurut kami para ojol nih. Tapi untuk hingga saat ini Pak, untuk tarif yang dari ojek online sendiri, apakah masih sama dengan sebelumnya atau sudah mengalami kenaikan nih Pak? Kalau untuk ini ya, kalau untuk penumpang sih naik sih kalau ini untuk penumpang. Tapi kalau untuk putih belum sih. Kalau mau bisa untuk sekarang tuh ke depan kalau BBM udah naik kan harus stabil dengan ongkosnya. Kalau 10.000 kan, kalau ongkos 5.000 kan nggak stabil namanya itu kan. Kalau bisa kan bisa dinaikkan lagi supaya seimbang lah gitu. Bagaimana supaya rakyatnya gimana lah ke depannya kan. Untuk tarif sendiri Pak hingga saat ini Pak masih Rp5.000 untuk saat ini sekarang sampai jam sekian ini. Jam berapa nih? Kalau ongkosnya 5.000, kalau masuk jalan bisa 10.000. Kalau BBM-nya sampai sekarang naik berapa tarifnya dari atasan nanti kan bisa didobalin lagi 2 kali lipat gitu. Oke, apa?
carilah solusi yang terbaik lah gimana supaya Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM juga berdampak terhadap kenaikan harga ecer di pasaran, Saudara. Harga Pertalite di tingkat pengecer di Malinau Kota dan sekitarnya juga menerapkan harga jual baru. Harga Pertalite di tingkat pengecer menembus angka Rp12.000 per liternya. Rata-rata harga Pertalite eceran baik botolan maupun di pom ini menerapkan harga seragam, yakni Rp12.000 per liternya. Penyesuaian harga tersebut menurut pengecer adalah hal yang sangat lumrah. Pasalnya sudah dikalkulasikan dengan biaya operasional yang mereka terapkan. Informasi lebih lengkapnya, Saudara Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara, tersambung bersama dengan kami dan sudah siap untuk informasinya pada Anda. Halo, selamat siang. Supri, silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih Hakanila dan Tribuners. Pasca pemerintah Republik Indonesia menaikkan harga bahan bakar minyak, Pertalite, solar, dan Pertamax di Kabupaten Malinau memang di sejumlah ruas jalan, khususnya karena di Kabupaten Malinau hanya terdapat satu agen penyalur minyak dan solar di wilayah Kabupaten Malinau, sehingga banyak di antara pom bensin yang merupakan tempat pengisian khusus yang diinisiasi oleh para pengecer untuk di wilayah Malinau Kota dan sekitarnya. Memang pantauan kami sejak sehari setelah penetapan harga jual baru atau penyesuaian harga jual baru di wilayah Kabupaten Malinau, rata-rata harga Pertalite di wilayah Kabupaten Malinau saat ini seragam diterapkan, yakni Rp12.000 per liternya untuk Pertalite. Nah, untuk beberapa wilayah yang ada di luar 4 wilayah sekitar kecamatan ibu kota, sekitar wilayah kecamatan Malinau Kota dan sekitarnya, memang diterapkan nilai jual yang tidak seragam. Namun 4 kecamatan di sekitar wilayah ibu kota kabupaten, yaitu kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, Mentarang, dan Malinau Utara, menerapkan harga seragam yang ini Rp12.000 per liternya. Untuk informasi di Kabupaten Malinau, memang sebelumnya telah menerima kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite, yakni 9.000 sekian kiloliter, dan untuk biosolar 3.200 kiloliter. Nah, penerapan harga baru ini menurut para pengecer memang telah dikalkulasikan dengan angka rata-rata, yakni sebelumnya seharga 10.000 dinaikkan 2.000 karena ada tambahan kenaikan dari pemerintah pusat, yakni menjadi Rp10.000 per liternya. Dari pihak masyarakat sendiri meminta agar pemerintah daerah mengawasi khususnya bahan-bahan pakan yang berasal dari luar daerah di Kabupaten Malinau, khususnya komoditas seperti daging, kemudian ayam potong, telur, dan lain sebagainya yang dipasok dari luar daerah, karena dipastikan akan terjadi imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi itu tadi. Artinya perlu ada pengawasan di kalangan di pasar untuk mengantisipasi kestabilan harga di pasaran. Untuk saat ini juga agen penyalur minyak dan solar yang benar-benar beroperasi di Kabupaten Malinau hanya terdapat satu APMS, yakni yang berada di Kecamatan Malinau Utara, sehingga masyarakat juga meminta agar 3 APMS atau agen penyalur minyak dan solar di Kabupaten Malinau dioperasikan secara rutin. 2 di antaranya yang saat ini terdata masih belum beroperasi secara penuh setiap harinya. Jadi masyarakat meminta agar proses distribusi BBM pasca kenaikan lebih diperhatikan pada tahap hilirisasi distribusi BBM bersubsidi maupun non subsidi. Demikian rekan Nila. Terima kasih banyak Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara, melaporkan terkait dampak kenaikan harga BBM terdampak pada sejumlah hal yang ada di wilayah Kaltara, Saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga komoditas masih normal, bahkan ada yang mengalami penurunan di tengah naiknya harga bahan bakar minyak. Diketahui pemerintah telah menetapkan harga BBM mulai dari Pertalite semula Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Diungkapkan oleh seorang pedagang ikan yang ada di Pasar Basah Mandonga, Rudi mengatakan harga ikan saat ini sedang turun.
Begitupun dengan harga bawang merah dan bawang putih yang saat ini sudah turun menjadi Rp35.000 sampai Rp40.000 per kilogramnya. Menurutnya, kenaikan harga BBM kemungkinan akan mempengaruhi harga bahan pokok ke depan. Ia memperkirakan harga komoditas akan naik 10 hingga 20% dari harga normal. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Amelda Devi, wartawan Tribun News Ultra, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Amelda, silahkan dengan laporannya. Iya, baik. Selamat siang, Mila. Perlu kami informasikan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, beberapa pasar tradisional di Kota Kendari berdasarkan pantauan kami sejak kemarin, Minggu 4 September 2022, harga bahan pokok atau sembako di pasar-pasar tradisional masih terpantau normal. Dalam hal ini, mulai dari harga bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, hingga cabai besar yang seperti disampaikan Nila tadi, harganya masih terbilang normal, yakni untuk bawang merah dan bawang putih sendiri di kisaran Rp40.000 per kilogramnya. Kemudian di mana harga sebelumnya itu bisa mencapai 50 bahkan 60.000 per kilogramnya. Begitu juga dengan cabai rawit 40.000, di saat ini dijual dengan harga 40.000 per kilogramnya, sebelumnya 60 sampai 70.000 per kilogram. Ya, harga tersebut terpantau di beberapa pasar tradisional, diantaranya pasar Andonohu, pasar Basa Mandonga, pasar Korem, hingga pasar Lapulu. Selain harga tersebut, ada juga selain harga normal tersebut, ada juga komoditas yang sedang turun, misalnya seperti tomat, yang sebelumnya dijual harga 12.000 hingga 14.000 per kilogramnya, saat ini dijual 10.000. Yang mengalami penurunan harga juga yakni ikan, di mana beberapa jenis ikan itu dijual lebih murah Rp5.000 dari harga sebelumnya. Misalnya seperti ikan laisi, sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogramnya, sekarang dijual Rp25.000 per kilogram. Ada ikan layang dan ikan boto-boto serta ikan rumah-rumah yang dijual juga lebih murah Rp5.000 dari harga sebelumnya. Ya, untuk harga ikan sendiri, para pedagang mengaku tidak ada kaitannya dengan kenaikan harga BBM, karena kenaikan harga naiknya atau turunnya harga ikan ini dipengaruhi oleh cuaca. Ketika cuaca sedang musim banyak menghasilkan ikan, maka secara otomatis harga ikan juga akan lebih murah. Dan ketika penghasilan ikan lebih sedikit, maka akan dijual di pasaran dengan harga yang lebih tinggi. Ya, menurutnya meskipun harga BBM naik, yang hanya mempengaruhi yaitu untuk harga ongkos kirimnya dari pelelangan ke lokasi pasar tempat mereka menjual, di mana ongkos kirimnya sebelumnya Rp20.000, kini dikenakan tarif Rp25.000 per gabus untuk mengantarkan ikannya. Ya, tapi tetap saja itu tidak berpengaruh besar terhadap harga ikan. Ya, lain halnya dengan pedagang bawang dan cabai di pasar-pasar tradisional, mereka memperkirakan jika ke depannya naiknya harga BBM ini juga akan mempengaruhi harga barang yang mereka jual. Karena sebagian besar bawang merah, bawang putih, cabai, dan yang lainnya yang mereka jual itu diambil atau dikirim dari daerah Sulawesi Selatan, sehingga dengan naiknya harga BBM juga akan mempengaruhi biaya transportasi pengiriman komoditas tersebut ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, salah satu pedagang memperkirakan naiknya harga bawang merah, bawang putih, dan bumbu lainnya ini berkisar di 20 hingga 25% dari harga normalnya. Ya, tentu para pedagang berharap ke depannya tidak terjadi dampak yang signifikan terhadap harga komoditas yang mereka jual, karena tentunya akan menyusahkan masyarakat dan mereka selaku pedagang, karena makin tingginya berbagai macam harga kebutuhan pokok masyarakat. Demikian, Nila.
Terima kasih banyak Amelda Devi, wartawan Tribun News Sultra melaporkan. Saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, terhimpun wawancara dengan sejumlah pedagang di Pasar Andonohu. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Untuk BBM sebenarnya yang lebih pengaruh ke ojeknya. Ojeknya dari tempat ambilan? Dari tempat pengambilan, ojeknya atau kendaraannya lah tuh. Dari ke tempat pengambilan sampai ke sini. Otomatis berpengaruh juga dengan harganya. Berapa? 30 sekarang. Kalau dari pelelangan ke sini tuh 30-an. Per gabus. Harganya masih stabil sih. Kata kalau dari BBM katanya juga mau naik. Tidak tahu nih. Dapat infonya gitu ya Pak? Ya, gitu. Dari bos-bos. Biasanya kalau naik itu kisaran berapa Pak naiknya? Paling naik 10%. Kalau sekarang kan harganya 40 ya, ini termasuk naik atau Turun. Turun ya? Biasa bulan lalu tuh sampai harga 60-70 atau kilo. Betul, iya. Mahal sekali. Bulan lalu kan? Tidak terlalu mahal. Harga berapa ini per kilonya? Berapa? 30. Oh 30. 30. Kalau yang ini, yang Cabai keriting. kecil, kecil 60. 1 kilo. Itu masih tinggi atau murah Bu? Masih tinggi. Masih Masih tinggi. Itu naik harganya itu sejak kapan? Lama. Ada 1 bulan ya? Oke. Kalau cabai keriting? Baru 2 hari naik 50 per kilo. Sebelumnya berapa? 35, 30. Oke, selain cabai yang lagi naik apa lagi nih Bu? Harga yang lagi naik? Ikan sekarang berapa sih? Sekarang harga ikan nurung, murah. Ya, murah. Biasa kalau biasanya lah mahal, sekarang murah. Karena musimnya tuh ada musimnya kalau ikan. Ya. Tapi sekarang kan ini harga BBM naik, apa tidak berimbas dengan harga ikan juga atau seperti apa? Enggak gitu. Karena dia ini ikan dari BBM-nya dari laut. Kecuali cuaca dia. Kalau cuaca tidak memungkinkan, biasa mahal ikan. Karena kenaikan harga BBM, saudara, harga bawang putih sekarung dengan berat 18,5 kg kini seharga Rp310.000. Padahal sebelumnya harga per kilonya mencapai angka Rp270.000 per karung. Selain bawang juga ada sayur mayur yang harganya naik. Semisal harga kentang yang biasanya dijual Rp9.000 kini sudah menjadi Rp15.000. Selain komoditas tersebut, harga cabai juga diketahui mengalami kenaikan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah ada Nurhalis Suda, wartawan Banjarmasin Post, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Nurhalis. Ya, selamat siang rekan Nila. Oke, dapat kami laporkan di beberapa pasar di Banjarmasin dan Banjarbaru dan sekitarnya, dari pantauan harga sembako yang ada di beberapa komoditi yang ada di pasar, itu memang ada sebagian yang mulai mengimbas dari kenaikan harga BBM. Yang seperti tadi dijelaskan bahwasanya kami memantau juga ada harga bawang putih yang mana per karungnya itu biasanya 350.000. Padahal sebelumnya harganya itu 270.000 per karung. Nah, harga ini naik setelah adanya penetapan harga BBM. Memang untuk pedagang kecil tidak mengetahui tentang hari ini. Yang jelas, ini pedagang besar mengatakan demikian, termasuk yang di Banjarmasin. Karena kenaikan harga BBM subsidi baik Pertalite ataupun solar juga harganya naik. Nah, untuk bawang putih ini sendiri diketahui bahwasanya ini adalah merupakan impor ya, sehingga ini memang memerlukan pengiriman menggeser dari pelabuhan ke tempat pasar, dan yang untuk sentralnya sendiri di pasar bawang yang ada di Banjarmasin. Nah, tapi yang justru unik juga yang kami temukan bahwasanya untuk harga bawang ini tidak semua naik, termasuk yang kami pantau juga ada bawang merah, itu justru harganya malah turun, yang
tadinya sempat berada di 60.000 per kilo, ini per kilonya 30.000, artinya ada penurunan untuk harga bawang merah ini sekitar 50%. Nah, selain harga bawang yang naik, juga kami laporkan juga ada sayur mayur yang harganya mulai merangkak naik. Yang mana salah satunya adalah kentang yang tadinya itu dijual 9.000 per kilonya, kini sudah 15.000. Alasannya memang dari pergeseran dari pelabuhan itu memerlukan biaya angkutan ke pasar atau pengumpul yang ada di pasar-pasar. Selain komoditas itu, kami juga ikut memantau ada harga cabai rawit yang biasanya 90.000 juga meningkat menjadi 100.000-an ke atas. Kalau harga telur memang sudah naik duluan sebelum harga BBM, termasuk telur ayam ras yang biasanya per kilo itu 29.000, kini naik dan tembus di angka 32.000 per kilonya. Ayam ras ini selain diakibatkan dengan ongkos BBM, juga harga pakan ayam yang kabarnya di tingkat peternak itu meningkat. Oke, demikian yang dapat kami laporkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kembali ke studio, Nila. Terima kasih banyak Nurholi Sude atas informasi Anda. Terhimpun wawancara dengan seorang pedagang di sana. Saudara, berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya jurnalis Banjarmasin Post di sini. Saya berada di pasar Bautu Banjarbaru untuk melaporkan beberapa komoditas putih. Nah, ini ada perkembangan harga nih, dan naiknya berapa? Naiknya itu mulai tanggal 29 bulan Ya. 8 2022. Ya. Asalnya kan harganya cuma 290, 270. Ya, per kilo, per karung. Itu pun ditimbang 20 kilo biasanya. Kalau yang kemarin bapaknya belanja itu tanggal 29 bulan 8 itu Sudah ditimbang. Oh, sudah naik nih ya. Nah, sudah naik. Begitu selesai Berapa? dibayar kan. Per karungnya sekarang. Per karungnya 310. Oh, naiknya berapa ribu itu per kilo? Dari rata-rata kan 270 ke 340.000 nih. 40.000 ya per karung lah. Itu pun tidak ditimbang, cuma 18,5 gitu. Selesai bayar, boleh dilihat timbangan. Kenapa katanya, Bu? Penjabat atau PJ Bupati Aceh Barat Daya atau Abdiah Haji Darmansyah ikut serta bergotong royong bersama sejumlah pedagang sayur untuk membersihkan pasar rakyat Manggeng Kabupaten setempat pada Minggu kemarin. Kegiatan gotong royong itu dilakukan setelah PJ Bupati Darmansyah melakukan peninjauan langsung ke pasar rakyat Manggeng pada Jumat 26 Agustus. Pada peninjauan tersebut, Darmansyah menanyakan langsung kendala, keluhan, dan harga sewa kios di pasar tersebut. Secara pelan-pelan nantinya pedagang sayur juga akan menempati pasar ini. Informasi lebih lengkapnya Saudara Taufik Zaz, wartawan Serambi News tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Halo Taufik, silakan dengan laporannya. Halo, terima kasih rekan Nila. Dapat kami laporkan bahwa pejabat Bupati Aceh Barat Daya ikut serta bergotong royong bersama sejumlah pedagang sayur membersihkan pasar rakyat Manggeng, Kabupaten setempat, Minggu tanggal 4 September 2022. Kegiatan gotong royong itu dilakukan setelah PJ Bupati Darmansyah melakukan peninjauan langsung ke pasar rakyat Manggeng pada Jumat tanggal 26 Agustus 2022 lalu. Dan pada peninjauan itu, Darmansyah menanyakan langsung kendala, keluhan, dan harga sewa kios di pasar tersebut. Setelah pembersihan dilakukan, menurut Darman, nanti secara pelan-pelan pedagang sayur akan menempati pasar tersebut. Untuk tahun pertama, Pemkab Abdiah menggratiskan sewa lapak khusus untuk pasar sayur dan pasar daging.
Di pasar ini PJ Bupati Abdia berharap pasar ini kedepannya lebih bersih dan higienis karena pasar ini sendiri akan ditempati oleh 96 pedagang sayur dan daging yang ada di kawasan Kecamatan Mangging. Bahkan Haji Darman sendiri berharap lapak yang akan diisi tersebut sebagiannya bisa ditempati oleh mantan kombatan GAM sebagai langkah pemulihan ekonomi untuk para kombatan. Darmansyah menyebutkan kehadirannya pada kegiatan gotong royong tersebut di samping ikut membantu juga memberikan stimulus kepada pedagang sayur. Intinya menurutnya kehadirannya itu di samping mendengar keluhan mereka juga sekaligus memberi solusi yang terbaik. Oleh karenanya Darman berharap kepada para pedagang agar menepati pasar tersebut selain yang kondisinya saat ini sudah bersih. Dalam rangka mengaktifkan pasar tersebut, gebrakan pertama yang dilakukan PJ Bupati Abdia Darmansyah adalah menurunkan harga sewa kios di pasar tersebut. Untuk kios barisan depan dari harga sewa sebelumnya 5 juta per tahun diturunkan menjadi 3 juta rupiah. Kemudian kios barisan tengah yang sebelumnya juga seharga 5 juta per tahun, saat ini diturunkan menjadi 2 juta per tahun dan kios bagian belakang menjadi 1 juta per tahun. Tak hanya menekan biaya sewa lebih murah dari harga sebelumnya, PJ Bupati Abdia juga memberikan kemudahan kepada pedagang yang ingin berjualan di pasar rakyat Mangging tersebut. Dan ia berharap bagi pedagang yang belum memiliki biaya sewa bisa menempati kios tersebut dengan cara menyicil selama 2 tahap yaitu 6 bulan sekali. Demikian rekan Nila. Terima kasih Taufik Zaz, wartawan Serambi News melaporkan. Selamat bertugas kembali Taufik. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Kecelakaan melibatkan 2 sepeda motor di depan Pasar Bulurejo, Kecamatan Juwiring, Klaten pada Minggu 4 September, sekira pukul 5:45 waktu Indonesia Barat, dan diduga karena pengemudi abai terhadap rambu lalu lintas. Kanit Gakum Satlantas Polres Klaten, Ibtu Slamet Riyadi mengatakan ada 3 orang yang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, Ibnu Dwi Tamtomo, wartawan Tribun Solo, tersambung bersama dengan kami dan akan menyampaikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Ibnu, bisa dijelaskan bagaimana kronologis kecelakaan ini? Ya, terima kasih rekan Radio Tribun. Kecelakaan yang terjadi akibat pengemudi abai terhadap rambu lalu lintas terjadi kemarin dan melibatkan 2 pengendara sepeda motor di depan Pasar Bulurejo, Kecamatan Juwiring, Klaten, sekitar pukul 5:45 pagi hari. Dan kepada Tribun Solo, Kanit Gakum Satlantas Polres Klaten, Ibnu Slamet Riyadi mengatakan ada 3 korban yang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut. Dan ini menjelaskan bahwa korban diantaranya adalah SH, merupakan pengemudi Honda Fit dengan nomor polisi AD 3955 QC, dan yang saat itu membonceng adalah S, umur 55 tahun. Keduanya adalah merupakan warga Desa Bulurejo, Kecamatan Juwiring, Klaten. Sedangkan WS, 22 tahun, warga Desa Mantong, Kecamatan Pucuk, Klaten, yang saat itu berkendara sendirian menggunakan sepeda motor Honda Karisma dengan nomor polisi AD 3770 DC. Dan lebih lanjut, dapat menjelaskan bahwa kronologis kejadian berawal saat sepeda motor yang dikemudikan oleh DS berjalan dari arah Kecamatan Wonosari menuju arah arah Desa Kepoh, yaitu di Jalan Belanggu Juwiring. Sedangkan SH dan F menggunakan sepeda motor Honda Beat berjalan dari berlawanan arah dari Desa Kepoh yang hendak belok ke kanan ke arah Kecamatan Juwiring atau di Jalan Juwiring Peda. Sesampainya di lokasi kecelakaan, diduga SH melanggar rambu lalu lintas. Ini menerobos rambu larangan berbelok ke kanan yang menggunakan jalur yang tidak semestinya. Dan
akibat jarak sudah terlalu dekat antara kedua kendaraan tersebut hingga tidak dapat terhindarkan kecelakaan tersebut. Dan lebih lanjut, Selamat juga menjelaskan bahwa kondisi masing-masing korban kecelakaan itu dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Gelanggu. Dan untuk SH sendiri, selaku pengemudi Honda Beat mengalami luka sobek pada dahi serta kaki kiri dan bagian. Jadi tambahkan juga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kecelakaan tersebut. Berikut rekan. Terima kasih banyak Ibnu Dwi Tamtama, wartawan Tribun Solo melaporkan, saudara, yang mana bisa diinformasikan bahwa saat ini seluruh korban masih menjalani perawatan. Kita ke informasi selanjutnya. Satreskrim Polres Dairi mengantongi identitas pelaku pembunuhan yang terjadi di kedai tua yang berlokasi di Desa Lainwaha, Kecamatan Siempat, Nempuhulu, Kabupaten Dairi. Kasatreskrim Polres Dairi AKP Rismanto Jepurba mengatakan, kepolisian awalnya mendapatkan informasi dari laporan masyarakat tentang adanya tindak pembunuhan. Sampai saat ini pelaku dilaporkan masih diburu kepolisian dan diimbau untuk segera menyerahkan diri pada pihak kepolisian. Polisi juga diketahui belum mengetahui apa motif dari pembunuhan tersebut. Informasi lebih lengkapnya tersambung bersama dengan kami wartawan Tribun Medan, ada Alfi yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Alfi, silahkan dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan Nila. Telah terjadi kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah warung tua yang berada di Desa Lainwaha, Kecamatan Simpat Nempuhulu, Kabupaten Dairi. Nah, korban berinisial UHS, ya, berusia sekitar 52 tahun, ditikam oleh seseorang yang berinisial LN, berusia sekitar 61 tahun, dengan menggunakan sebilah pisau dan menikam di bagian punggung sebelah kanan korban. Nah, pada saat kejadian tidak banyak warga ataupun saksi mata yang melihat kronologi kejadian, akan tetapi pada saat itu menurut keterangan dari pemilik warung, Dosman Sitohang, mengatakan bahwasanya kala itu pelaku datang ke kedai tua itu dan memesan minuman. Nah, ketika si pemilik warung sedang menyiapkan minuman tersebut dan tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dari suara korban. Nah, ketika si pemilik warung sedang keluar dan melihat si pelaku sudah melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sementara korban terbujur lemas di jalan dan beserta pun barang buktinya, yaitu berupa sebilah pisau, dan korban pun akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sidikalang. Namun setelah mendapat perawatan insentif kurang lebih 1 jam, namun nyawa korban sudah tidak diselamatkan. Nah, untuk mengetahui apa penyebab dari kematian tersebut, Satreskrim Polres Dairi juga sudah membawa jasad korban ke Rumah Sakit Salak, maksud saya, di Kabupaten Pak Paparat untuk dilakukan otopsi guna menyelidiki penyebab kematian si korban. Nah, namun saat ini setelah berdasarkan informasi update yang saya terima dari Satreskrim Polres Dairi, bahwasanya pelaku sudah ditangkap di perjalanan jalan lintas menuju Sidikalang ke Dolok Sangkul ataupun ke Kabupaten Tapanuli Utara. Ya, pelaku sempat melarikan diri ke Kabupaten Tapanuli Utara dan saat ini pelaku sudah diringkus dan sudah mendekam di sel tahanan. Nah, untuk motif sementara ini yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian, yakni karena merasa sakit hati karena ada perkataan dari si korban yang menyinggung perasaannya sehingga pembunuhan atau penikaman itu terjadi, dan si pelaku juga sempat melarikan diri ke Kabupaten Tapanuli Utara. Namun setelah dalam perjalanannya menuju kembali ke Sidikalang, pelaku menaiki sebuah mobil minibus dan langsung dicegat oleh pihak kepolisian yang saat itu melakukan sweeping karena berdasarkan menurut informasi pelaku saat ini kala itu sedang berada dalam perjalanan kembali menuju ke Kecamatan Sidikalang. Untuk saat ini untuk motif pun ataupun untuk pasal yang akan disangkakan, saat ini polisi masih melakukan penyidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut. Gitu, Nila. Baik, terima kasih banyak update informasinya Alfi, wartawan Tribun Medan melaporkan. Saudara, informasi lebih lengkapnya terhimpun wawancara dengan Kasatreskrim Polres Dairi AKP Rismanto Jepurba. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Langkah kita, Pak. Baik ya.
kami sampaikan secara gambaran singkat aja ya. Kami informasikan bahwa terkait peristiwa pembunuhan ini atau setidaknya penganiayaan yang mengakibatkan kematian, kami terima informasi itu pada tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 21 WIB. Ya, setelah kita terima informasi, kita langsung membagi anggota, ya, sebagian melakukan cek TKP dan sebagian lagi ke rumah sakit. Kemudian setelah di rumah sakit, tidak lama di rumah sakit dilakukan penanganan medis terhadap yang korban, dalam hal ini UHS, ya, itu meninggal dunia di rumah sakit, ya, tidak lama setelah di rumah sakit meninggal dunia. Baru kemudian terhadap pelaku, ya, terhadap pelaku dalam hal ini LN, ya, inisial NN. Setelah kita sampai saat ini masih kita lakukan pencarian, ya, sedangkan yang menjadi motif perbuatan tersebut berdasarkan informasi. Pasca penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, sejumlah SPBU dijaga oleh kepolisian. Di antaranya adalah di SPBU Kota Ndora Borong dan SPBU Bea Borong di Kota Borong, Kabupaten Manggarai Timur, yang terlihat dijaga sejumlah anggota polisi dari Polres Manggarai Timur, Saudara. Tak tampak ada antrian panjang kendaraan baik sepeda motor maupun mobil. Hanya ada petugas SPBU yang sedang mengisi BBM ke setiap kendaraan yang mengikuti antrian. Informasi lebih lengkap tersambung bersama dengan kami, wartawan Tribun Flores. Ada Robert Ropo yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Robert, silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Nila dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada sore hari ini. Dan dilaporkan bahwa pasca atau setelah terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM oleh pemerintah pusat, terpantau di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Kota Borong dan sekitarnya, yaitu SPBU Kota Ndora, SPBU Bea Borong, dan SPBU Mano di Kabupaten Manggarai Timur terpantau lancar, tak ada antrian kendaraan yang panjang, baik sepeda motor maupun kendaraan mobil. Dan terpantau juga di lokasi, yaitu ada petugas SPBU dan security, di mana petugas SPBU sedang mengisi bahan bakar di setiap kendaraan yang mengikuti antrian. Dan sebelum mengisi, petugas juga memberikan atau menyampaikan bahwa harga BBM sudah naik, yaitu Pertalite, Pertamax, dan Solar. Dan terpantau juga di lokasi di mana dijaga oleh anggota kepolisian dari Polres Manggarai Timur. Dan berdasarkan hasil konfirmasi Tribun News dengan Kapolres Manggarai Timur, bahwa menjelaskan bahwa untuk mengantisipasi keamanan akibat kenaikan harga BBM tersebut, pihaknya mengantisipasinya dengan menurunkan anggota untuk melakukan penjagaan di setiap SPBU yang ada di wilayah hukum Polres Manggarai Timur di Kabupaten Manggarai Timur. Dan meski demikian, berdasarkan informasi atau penyampaian dari Kapolres Manggarai Timur bahwa sejauh ini pasca terjadinya penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak, tidak ada informasi aksi penolakan dari organisasi ataupun pihak manapun hingga saat ini. Selamat siang Nila, demikian dapat saya kembalikan ke studio. Ya, terima kasih banyak Robert Ropo, wartawan Tribun Flores, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kenaikan BBM juga berdampak ke banyak sektor usaha, khususnya usaha transportasi. Di Bulungan Kaltara misalnya, pengusaha speedboat reguler berharap akan adanya penyesuaian tarif dampak dari naiknya harga BBM. Pengusaha speedboat Limex, Mahmudin, mengatakan dengan naiknya harga BBM, maka diperlukan penyesuaian harga tiket speedboat
speedboat reguler yang mengatakan kebutuhan BBM jenis Pertalite untuk speedboat reguler cukup besar, yakni mencapai 600 hingga 700 liter per harinya. Informasi lebih lengkapnya, Maulana Ilhami Faudi, wartawan Tribun Kaltara, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Maulana, silahkan dengan laporannya. Baik, rekan Nila dan Tribunus dapat dilaporkan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM berdampak pada sektor usaha transportasi, pertanyaan transportasi air yang ada di Bulungan, Kalimantan Utara. Kemarin pemilik pengusaha dari speedboat reguler meminta pemerintah menaikkan harga tiket yang hari ini menurutnya harga tiket tersebut kurang mampu menanggung biaya operasional dari usaha speedboat reguler. Kenaikan harga tiket menurut pengusaha speedboat yakni Mahmudin diharapkan berkisar di angka Rp145.000. Selain itu, selain transportasi air, untuk transportasi di darat, Perum Damri yang melayani rute di sejumlah kota dan kabupaten di Kalimantan Utara juga menaikkan harga tiket busnya sebesar 20%, yakni dari harga Rp150.000 menjadi Rp180.000 khusus untuk rute Tanjung Selor Malinau. Dan rekan Nila, pada hari ini pemerintah Provinsi Kaltara akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga tiket speedboat reguler, khususnya yang beroperasi di sejumlah kota di dalam Kaltara. Harga tiket speedboat reguler untuk rute Tanjung Selor Tarakan dari sebelumnya Rp130.000, kini harganya naik Rp15.000 sehingga menjadi Rp145.000. Kenaikan harga tiket ini juga berlaku di sejumlah rute lain yang ada di Kaltara. Untuk variasi kenaikannya mencapai Rp10.000 hingga Rp30.000 bergantung pada jarak rute yang ada di Kaltara ini. Menurut pengusaha speedboat reguler, kenaikan harga tiket nantinya diharapkan dapat mengurangi ongkos biaya produksi speedboat reguler yang kian hari kian mahal karena juga fluktuasinya penumpang yang ada di Bulungan ini. Demikian rekan Nila laporannya. Ya, terima kasih banyak Maulana Ilhami Faudi, wartawan Tribun Kaltara melaporkan, saudara. Kita beralih ke informasi lain. Seorang lelaki yang diketahui bernama Roland Pramutya, berusia 29 tahun, ditemukan meninggal dunia seusai menjadi korban pengeroyokan. Insiden tersebut terjadi di halaman karaoke yang ada di wilayah Tanjung Pandan pada Minggu 4 September dini hari. Ayah korban mengaku terkejut saat mendapatkan telepon dari kerabatnya yang mengabarkan bahwa sang putra pertamanya telah meninggal dunia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Dede Suhendar, wartawan Pos Belitung, tersambung bersama dengan kami dan siap memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Dede, silahkan dengan laporannya. Ya, baik Nila dan Tribuners, bisa kami sampaikan seorang lelaki yang diketahui bernama Roland Pramutya, berusia 29 tahun, meninggal dunia karena diduga dikeroyok di halaman parkir tempat hiburan malam atau karaoke pada hari Minggu dini hari lalu. Ya, berdasarkan informasi dari orang tua korban, Supri menjelaskan bahwa dirinya sempat terkejut mendapat telepon dari kerabatnya sekitar pukul 2 dini hari yang mengabarkan bahwa anaknya telah meninggal dunia akibat dikeroyok di halaman parkir tempat hiburan malam. Berdasarkan informasi terbaru dari Kasat Reskrim Polres Belitung, Ibtu Edi Purwanto menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang terduga pelaku kejadian tersebut. Untuk sementara ini, 3 orang pelaku tersebut sedang diperiksa lebih lanjut terkait kejadian yang menewaskan seorang pengunjung di tempat hiburan malam tersebut. Bahkan pihak kepolisian dari Polres Belitung juga telah melakukan autopsi terhadap jenazah korban pada sore kemarin, namun hasilnya belum bisa disampaikan, masih menunggu informasi lebih lanjut dari tim dokter. Sementara ini polisi masih terus berupaya mengungkap siapa saja pelaku yang menyebabkan kejadian tersebut. Saat ini memang di Polres Belitung juga masih melakukan penyelidikan dan sementara ini pihak polisi masih terus memburu keberadaan pelaku. Demikian Nila. Baik, terima kasih banyak Dede Suhendar, wartawan Pos Belitung, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Tim Resmo Polda Sulut mengamankan seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang terjadi di wilayah Kota Manado dan juga Minahasa. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abbas membenarkan hal tersebut.
Seusai menangkap pelaku, tim kemudian melakukan interogasi dan melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti. Pelaku sudah melakukan pencurian sebanyak 8 kali di 8 TKP yang berbeda. Informasi lebih lengkapnya terhimpun ada wartawan Tribun Manado, ada Randy Umar tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Randy, silahkan dengan laporannya. Oke, selamat siang Tribuners ya, dimanapun Anda berada. Nah, di siang hari ini saya berada di Polda Sulawesi Utara dan saya melaporkan tentang hasil pengembangan serta penangkapan yang dilakukan oleh tim Resmo Polda Sulawesi Utara. Nah, ketika bahwa pada hari Sabtu kemarin mereka berhasil melakukan penangkapan dan pengungkapan dan pada beberapa waktu yang lalu karena pada hari Minggu kemarin penangkapan kepada tersangka itu pun langsung dilakukan. Dan kemudian karena tersangka ini berusaha mencoba melarikan diri dari kejaran aparat karena memang tersangka ini memang dikenal juga lihai dan dalam melakukan aksi pencurian ini, akhirnya dia terpaksa diberikan tembakan tegas terukur oleh pihak Polda Sulawesi Utara. Dari informasi, tersangka memang sudah 9 kali melakukan aksi kejahatan ini dan beberapa kali dia juga coba membuat kasus terakhir sebelum kasus pencurian ini. Ternyata dia juga terlibat dalam kasus membawa lari anak di bawah umur. Jadi dia membawa lari anak, yang wanita dia bawa lari itu berkekurangan mental juga ya, kekurangan mental, akhirnya dia pun dilaporkan di Polres Minut. Dan dari hasil itu Polda Sulawesi Utara pun akhirnya melakukan penangkapan, akhirnya ditemukan juga bahwa dia adalah sindikat kasus pencurian motor. Dan sejauh ini Polda Sulut telah menyerahkan tersangka ke Polsek Kawangkoan karena ada beberapa TKP yang banyak dia dilakukan di Polsek Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Nah, seperti Tribuners bisa lihat di video, itulah bagaimana tersangka dibawa oleh tim Resmob dari Rumah Sakit Bayangkara. Jadi tim Resmob langsung melakukan pengobatan kepada tersangka ini akibat dia mencoba melarikan diri saat diamankan petugas. Oke Tribuners, itu saja yang saya bisa laporkan dari Sulawesi Utara. Selamat siang dan tetap semangat. Terima kasih banyak Randy Umar, wartawan Tribun Manado melaporkan. Kita lanjutkan informasi selanjutnya, Saudara. Angin puting beliung yang menerjang Ogan Ilir dalam sepekan terakhir masih menyisakan dampak bagi sejumlah warga. Dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, angin puting beliung ini berdampak pada kerusakan 21 rumah di beberapa kecamatan di Ogan Ilir. Kerusakan rumah dari yang sedang hingga berat seperti terjadi di Kecamatan Pemulutan dan juga Rantau Panjang. Tercatat ada 42 orang yang terdampak bencana alam ini. Informasi lebih lengkapnya sudah ada wartawan Tribun Sumsel. Ada Agung yang tersambung bersama dengan kami, Saudara, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Agung, selamat siang. Silahkan dengan laporannya. Selamat siang, Agung. Selamat siang rekan Nila dan juga Tribuners. Ya, dapat kami laporkan bencana alam berupa angin puting beliung menerjang wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Ogan Ilir. Data dari BNPB periode tanggal 25 Agustus hingga 1 September lalu, angin puting beliung menerjang sejumlah daerah kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, yakni di Kecamatan Pemulutan dan Rantau Panjang. Tercatat ada 21 rumah mengalami kerusakan, mulai dari tingkat kerusakan sedang hingga berat. Dan juga ada 42 orang yang terdampak bencana ini, di mana sebagian besar harus mengungsi ke rumah kerabat masing-masing. Mengenai rumah yang terdampak angin puting beliung ini rata-rata berlokasi di area rawa yang tidak ada pepohonan, sehingga begitu angin menerjang sangat mudah untuk meluluh lantakan rumah panggung kayu yang merupakan yang
maksud kami bangunan yang tidak permanen. Jadi untuk saat ini pendataan sudah dilakukan oleh aparat pemerintah daerah kepada para korban angin puting beliung ini. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kami juga sempat meninjau salah satu lokasi bencana angin puting beliung, tepatnya di Desa Sejangko, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir. Di sini ada sejumlah rumah yang benar-benar rusak berat, ambruk, seperti dialami 2 orang warga yang merupakan 2 bersaudara yang merupakan lansia, di mana kediaman 2 orang lansia ini luluh lantak diterjang angin, di mana atap rumah itu melayang sehingga tinggal menyisakan atap, maksud kami tinggal menyisakan dinding dan lantai papan yang mulai lapuk karena hujan yang terus mengguyur selama beberapa hari ini. 2 orang lansia ini terpaksa bertahan di kediaman yang sudah tidak ada atap tersebut dengan memasang terpal seadanya karena tidak dapat mengungsi, mengingat tempat tinggal lainnya di sekitar desa tersebut juga terdampak angin puting beliung, sehingga banyak warga yang kini mengungsi ke tempat yang lebih aman. Untuk saat ini, hingga saat ini kami masih menantikan respon dari pemerintah setempat untuk segera merenovasi rumah yang terdampak angin puting beliung, karena memang sudah dijelaskan, sudah dianggarkan bahwa untuk rumah yang mengalami kerusakan karena bencana alam itu dapat segera diperbaiki. Namun saat ini masih menunggu realisasi dari pemerintah daerah setempat. Demikian rekan Nila dan juga Tribun.